You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusriel Yasrian Syatunru dari kelompok 4 akan menyampaikan sedikit tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat yang terbentuk dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Pada abad kelima sebelum Masehi untuk menyebut sistem pemerintahan di kota Athena, Yunani. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan yang dimana seluruh warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan undang-undang. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta memungkinkan adanya praktik kebebasan politik yang bebas dan setara. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dirancang untuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang artinya rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Abdullah. NIM terakhir 131. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah demokrasi, di mana istilah demokrasi berasal dari bahasa kuno Yunani yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan, sehingga dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam ilmu politik. Hal ini wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik di negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitan pembagian kekuasaan dalam suatu negara, umumnya berdasarkan konsep dan prinsip tria politikal, dengan kekuasaan negara yang diperoleh oleh rakyat dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politika ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara, yang misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji kekuasaan dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kemakmuran untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan hanya harus akuntabel, tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara, dan mekanisme ini mampu secara operasional atau bukan hanya secara teori membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmina dengan NIM A021191125. Akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri demokrasi.
Ciri-ciri demokrasi antara lain yang pertama, warga negara ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, terdapat pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap seluruh hak asasi rakyat. Yang ketiga, terdapat lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman independen sebagai bagian dari alat penegakan hukum. Yang keempat, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara di segala bidang. Yang kelima, terdapat kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Keenam, pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan informasi dan juga dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, terselenggaranya pemilihan umum yang berlandaskan luber jurdil dalam menentukan pilihan pemimpin, pemerintahan, dan perwakilan rakyat. Selain ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, terdapat ciri lain negara demokrasi. Yang pertama, ciri konstitusional, berkaitan dengan kepentingan rakyat sesuai yang ada dalam konstitusi negara. Yang kedua, ciri perwakilan, berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh sejumlah orang yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Yang ketiga, ciri pemilihan umum. Pemilihan umum adalah kegiatan politik dalam memilih pihak di pemerintahan. Yang keempat, ciri kepartaian, partai sebagai media dalam pelaksanaan demokrasi. Yang kelima, ciri kekuasaan, di mana adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Ciri yang keenam, yaitu ciri tanggung jawab. Tanggung jawab berasal dari pihak yang dipilih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Purnama Amalia. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi. Berdasarkan kehendak rakyat, yang pertama itu ada demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi perwakilan, yang mana rakyat menentukan perwakilan melalui pemilihan umum untuk menentukan keputusan dan menyampaikan pendapat rakyat. Berdasarkan hubungan yang mencakup kecukupan negara, yang pertama itu ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu demokrasi yang mana rakyat mempunyai perwakilan yang menjabat di parlemen namun tetap diawasi atau dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum ini. Yang kedua yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, yaitu demokrasi yang mana di dalamnya terdapat hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Yang ketiga yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, yang mana di dalamnya tidak terdapat hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Artinya kedua lembaga tersebut dipisahkan. Yang keempat yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, yaitu demokrasi yang digabungkan antara demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Masih terdapat badan perwakilan, namun tetap diawasi oleh rakyat dengan sistem referendum dan sifatnya obligator dan fakultatif. Berdasarkan prinsip ideologi, itu ada pertama demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang berdasarkan hak individu suatu warga negara dan mencantumkan kebebasan individunya. Yang kedua yaitu demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang berdasarkan hak pemerintah suatu warga negara yang didasari oleh paham sosialisme dan komunisme. Pada demokrasi ini mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan umum dan kepentingan negara. Yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang ditetapkan di Indonesia, yaitu demokrasi yang berdasarkan keputusan musyawarah dan mufakat. Ya, demokrasi ini mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindi Gita, NIM terakhir 120. Di sini saya akan menjelaskan prinsip demokrasi. Apa itu prinsip demokrasi? Prinsip demokrasi merupakan nilai dasar dari terbentuknya suatu sistem demokrasi. Di mana demokrasi itu mengizinkan masyarakat
berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemilihan suatu keputusan. Untuk mewujudkan terbentuknya bentuk ideal dari suatu sistem demokrasi, maka prinsip-prinsip demokrasi perlu dijadikan sebagai pedoman dan penopang dalam penerapan demokrasi tersebut. Menurut Henry Bertrand Mayo, prinsip demokrasi yaitu menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga, menjamin terlaksananya perubahan secara damai, menyelenggarakan pemilihan pemimpin secara teratur, mengakui adanya keberagaman, dan menjamin tegaknya keadilan. Adapun prinsip demokrasi menurut sumber lain, yaitu yang pertama, prinsip budaya. Di mana prinsip budaya mencakup 6 aspek. Yang pertama, aspek kebebasan. Kebebasan dimiliki oleh setiap masyarakat, baik itu kebebasan untuk memilih maupun melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, persamaan, di mana dalam suatu negara terdapat banyak suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Namun perbedaan itu tidak boleh menjadi masalah dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Masyarakat harus menciptakan rasa persamaan sebagai suatu negara. Yang ketiga adalah solidaritas, di mana rasa solidaritas ini harus ada dalam masyarakat yang negaranya menganut sistem demokrasi. Karena dengan adanya rasa solidaritas ini dapat menyatukan perbedaan karena masyarakat memiliki tujuan yang sama. Yang keempat adalah toleransi, di mana rasa toleransi ini menghargai adanya perbedaan dengan tidak memaksakan kehendak sendiri. Berikutnya yang kelima, menghormati kejujuran, di mana sikap kejujuran ini bersifat terbuka dan selalu mengutamakan kebenaran. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah menghormati penalaran, di mana menghargai setiap tanggapan ataupun pandangan orang lain. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jenisa Palelebua dengan NIM terakhir 104. Di sini saya akan melanjutkan materi dari prinsip demokrasi. Nah, prinsip demokrasi yang kedua yaitu prinsip demokrasi yang bersifat universal, yang terdiri dari beberapa poin, seperti yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, adanya persamaan atau kesetaraan antar warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan yang dipakai serta diakui oleh warga negara. Serta yang keempat, adanya penghormatan terhadap supremasi hukum. Nah, prinsip demokrasi berdasarkan keempat konsep tersebut, yaitu yang pertama, tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Yang kedua, terdapat persamaan kedudukan dalam hukum. Serta yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Prinsip demokrasi yang ketiga yaitu prinsip demokrasi Pancasila yang terdiri dari 7 poin, yaitu yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat, serta yang ketujuh yaitu menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tuti Alwiya dengan NIM terakhir 086. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ada 4. Yang pertama, demokrasi terpimpin parlementer, kedua demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, dan demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi.
Nah, yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi ini diperhatikan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama, yaitu 1945 sampai 1949. Nah, masa berlakunya demokrasi parlementer, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada pada saat itu. Kemudian yang kedua itu demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin lahir karena diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer yang terpecah, yang membuat masyarakat pecah baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan ekonomi secara konseptual. Baik, adanya kelebihan demokrasi terpimpin juga diungkapkan oleh Insinyur Soekarno, yaitu pertama, demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Kemudian demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Kemudian demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, sosial, dan ekonomi. Kemudian inti dari pimpinan demokrasi adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dan yang terakhir, oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun yang diharuskan dalam demokrasi terpimpin. Nah, berdasarkan pokok pemikiran, demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga sering sekali terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan budaya Indonesia. Kemudian yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Nah, Orde Baru ini muncul karena adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kemudian Orde Lama bangsa ini berlaku demokrasi Pancasila sampai saat ini. Adapun praktik demokrasi yang dilangkah pada masa Orde Baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri-ciri dari demokrasi Pancasila dan prinsipnya, diantaranya penyelenggaraan pemilu tidak jujur dan adil, pengekangan kebebasan politik bagi pegawai negeri sipil, kekuasaan kehakiman yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman. Kemudian kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat serta sistem kepartaian yang otonom, yang tidak otonom dan bersebelah, dan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR. Kemudian yang terakhir, demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Nah, demokrasi yang dilangkah pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, namun perbedaannya terletak pada pelaksanaannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktiknya, pelaksanaan demokrasi terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila di masa Orde Baru, pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang, yaitu yang pertama, pemilihan umum lebih demokratis, partai politik lebih mandiri, lembaga demokrasi lebih berfungsi, serta konsep trias politika atau 3 pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom penuh. Nah, maka dari itu inilah 4 dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. You know I'm gonna get
You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does.